kembali. Akan mengucapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mengatakan dalam pujian ini, sekalipun kita tidak melihat jalannya Tuhan yang terus memproses kehidupan kita, namun kita mau katakan, hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Waktu dan kesempatan kepada hambanya saya persilakan. Bisa dengar suara saya? Kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami kembali bersyukur kepada Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun mungkin kami belum melihat jalan-jalan-Mu, kami belum melihat kuasa-Mu, namun kami percaya kepada hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, sehingga kami masih bisa beribadah
pada pagi hari ini. Terima kasih buat urapan Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Meskipun mungkin kami berada di tempat-tempat yang berbeda, namun kami yakin dan percaya Engkau tetap hadir dimanapun kami berada. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, dengan urapan Roh Kudus. Urapi kami semua yang hadir pada saat ini, yang mengikuti ibadah ini, dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan, supaya kami memberikan hati sebagai tanah yang subur untuk ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan siap menyambut kebenaran firman. Puji Tuhan. Amin. Sebelumnya saya menyapa kita semua. Selamat pagi, Shalom Aleichem. Puji Tuhan. Saya terlebih dahulu memperkenalkan diri karena mungkin ada beberapa dari antara kita belum mengenal saya. Nama saya Saud Sihombing. Status saya sudah menikah, punya satu istri, dan Tuhan karuniakan satu anak, yaitu putri. Dan pada saat ini saya melayani di Batam, sebuah kota kecil di Kepulauan Riau. Saya berterima kasih kepada pimpinan setia melalui Senat Mahasiswa yang mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Merupakan sebuah sukacita dan sebuah kehormatan bagi saya jika saya boleh berbagi pada pagi hari ini dari firman Tuhan dan juga dari pengalaman-pengalaman saya yang mungkin nanti bisa saya bagikan di tengah-tengah kita. Saya juga mengucapkan salam kepada para pimpinan di sana, juga dosen-dosen yang mengajar di Setia, dan juga rekan-rekan staf yang ada. Saya lihat ada beberapa yang baru, dosen-dosen baru juga, pimpinan-pimpinan baru. Saya menyapa kita semua. Saya sangat bersukacita pada pagi hari ini. Tadi ketika pemimpin pujian memulai, tidak terasa air mata saya menetes ya. Saya seperti pulang kampung. Ya, bisa melihat saudara, saya bisa melihat ruangan itu lagi. Karena saya dulu dididik di situ. Ya, kami berdoa di sana, di ruang chapel itu. Saya tamat S1 dari sana sebagai anak sulung. Dan juga saya tamat S2, mendapat gelar Magister Teologi dari Setia juga. Dan kami semua alumni, termasuk saya pribadi, sangat mencintai Setia. Tapi memang hingga saat ini kita belum bisa berbuat banyak karena mungkin secara materi belum banyak duit ya. Tapi kalau Tuhan izinkan nanti banyak berkat, mungkin kita bisa berbagi untuk mendukung Setia.
Itu saja perkenalan saya. Pada pagi hari ini saya diberikan tema yaitu bertahan dalam proses, ya. Bertahan dalam proses. Tentu tema ini menurut saya sangat relevan di tengah-tengah goncangan dunia pada saat ini, di mana wabah corona atau pandemi ini belum selesai hingga pada saat ini. Bukan saja menggoncang Indonesia, tapi menggoncang dunia secara global. Seperti yang kita tahu bersama-sama, sudah banyak jiwa-jiwa yang ambruk, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, banyak karyawan-karyawan yang di PHK, dan banyak dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini. Namun hingga pada pagi hari ini kita masih boleh bertahan, bukan karena kita baik, bukan karena kita lebih hebat daripada mereka yang mungkin telah mendahului kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya berikan dulu definisi, ya. Apa itu proses? Proses adalah seluruh dinamika yang memungkinkan sesuatu mewujud atau mencapai maksud sejatinya. Proses adalah seluruh dinamika yang memungkinkan atau menyebabkan sesuatu mewujud atau mencapai maksud sejatinya. Jika kita saat ini ada dalam studi, berbeda semester mungkin, kita berada dalam proses, ya. Berada dalam proses untuk mewujud sampai kita mendapat gelar sarjana, contohnya begitu, ya. Itu proses. Dan definisi ini bukan dari kamus, ya, tapi ketika saya mendapatkan tema ini, saya renungkan terus setiap hari, saya pikirkan terus, saya coret-coret catatan saya, apa sebenarnya arti dari proses. Dan ini merupakan definisi saya, ya. Seluruh dinamika artinya segala sesuatu yang terkait untuk memungkinkan sesuatu mencapai maksud sejatinya. Itu proses. Dan beberapa fakta yang kita akan lihat tentang proses. Ada beberapa fakta yang akan saya bagikan bagi kita. Pertama, semua butuh proses. Semua harus mengalami proses. Semua harus menjalani proses. Tidak ada hasil tanpa proses. Mau jadi atlet, ada prosesnya. Mau jadi artis, ada prosesnya. Mau jadi pendeta, ada prosesnya. Mau jadi pengusaha sukses, ada prosesnya. Tidak ada di dunia ini yang tanpa proses. Semua butuh proses. Tidak ada jalan pintas, semua harus menjalani proses yang sudah ditetapkan itu. Bahkan teman-teman, Bapak Ibu yang turut hadir pada saat ini, untuk buat mie instan saja, Indomie, Sarimi, atau Supermie, itu butuh proses. Kita harus tanak dulu air panasnya, kita sobek plastiknya, kita ambil Indominya, kita tuang ke gelas atau ke mangkok. Itu instan, itu mie instan. Tapi tetap ada prosesnya, walaupun mungkin prosesnya singkat, tapi tetap ada prosesnya. Itu fakta yang pertama, teman-teman. Yang kedua, saya pikirkan kita tidak mungkin memilih proses. Ya, ini fakta yang kedua, ya.
kita tidak mungkin mengakses yang kita mau. Ketika kita masuk dalam sebuah proses, seringkali kita tidak punya pilihan. Kita langsung berada di bawah sebuah otoritas. Setiap orang yang masuk dalam proses langsung berada dalam sebuah otoritas. Atlet misalkan, langsung berada di bawah otoritas pelatihnya. Apapun yang dikatakan pelatihnya atau instrukturnya, dia harus ikut. Kalau dia mau menjadi atlet yang berhasil, dia langsung di bawah otoritas atau kuasa pelatihnya. Dia tidak bisa memilih. Dia harus bangun jam sekian, dia harus makan yang ditentukan, dan dia dikarantina sebelum bertanding. Beberapa bulan sebelum bertanding, atlet-atlet itu dikarantina. Dan mereka semua harus mengikuti setiap prosedur yang ada di sana tanpa protes. Ya. Makanannya ditentukan, jam latihannya ditentukan, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh punya HP. Itu di dunia, teman-teman. Itu untuk meraih sesuatu di dunia. Artis kah, ya, selebritis, kalau kita lihat Indonesian Idol itu, mereka itu dikarantina 3 bulan. Nggak ada HP, nggak ada keluarga. Mereka sungguh-sungguh diproses di sana, dilatih di sana sampai mereka menjadi, sampai mereka mewujud. Potensi mereka dikeluarkan semua di sana oleh pelatih-pelatih yang sudah profesional. Nah, di sini mereka harus belajar submission. Submission artinya penundukan. Ini merupakan kebenaran yang sangat mendasar ketika seseorang ada dalam proses. Apalagi kita berbicara tentang menjadi seorang hamba Tuhan. Atau ketika kita mau menjadi hamba Tuhan. Satu hal atau prinsip yang paling mendasar adalah submission atau penundukan. Kebenaran mengenai seorang hamba harus ada dalam hati setiap calon hamba-hamba Tuhan, termasuk kita. Apa itu? Aku bukan milikku lagi. Aku bukan milikku lagi. Karena dalam konteks kehambaan di dalam Alkitab, hamba itu adalah milik tuannya. Doulos. Itu adalah budak belian. Tidak ada status, tidak ada apa-apa, dan yang dia lakukan hanya bekerja untuk tuannya. Yang dia lakukan hanya tunduk kepada tuannya. Kata yang boleh keluar dari mulutnya hanya yes, I do. Iya Tuhan. Bahkan budak ini boleh dijual, teman-teman ya. Jadi hanya seperti barang atau komoditas. Gak punya hak, gak punya interupsi. Dia hanya melakukan apa yang diminta oleh tuannya. Jadi ketika kita belajar menjadi hamba Tuhan, satu prinsip yang harus kita tanamkan di hati kita, yang selalu harus kita katakan kepada diri kita, aku bukan milikku lagi, tapi aku adalah milik Kristus. Mengapa? Karena kita telah ditebus. Kita telah dibayar lunas untuk menjadi hamba Tuhan. Yang ketiga, fakta yang ketiga adalah proses melibatkan penderitaan. Proses melibatkan penderitaan. Mengapa harus bertahan dalam proses?
Karena proses itu biasanya melibatkan penderitaan, mengandung kesakitan. Proses itu mengandung kesesakan. Di dalam proses itu ada ketidaknyamanan, ada hak-hak kita seperti terampas, ada kebebasan kita seperti dibatasi. Ya, itu membuat kita tidak nyaman, apalagi tadinya kita orang yang bebas. Kadang pulang tengah malam ke rumah, kadang tidak pulang, tidak masalah gitu ya. Bebas gitu ya, bebas, bablas. Tapi ketika kita dalam proses itu mengakibatkan atau melibatkan penderitaan. Proses itu adalah segala sesuatu yang tidak mengenakan. Bila proses itu enak, maka tentu pasti bertahan. Ya, pasti kita bisa bertahan. Namanya juga enak, asik ya. Ya. Kalau proses itu membuat kita bahagia, tidak perlu ada judul bertahan dalam proses. Tetapi faktanya, setiap proses itu melibatkan penderitaan. Itu makanya kita perlu bertahan. No pain, no gain. Tidak ada penderitaan, tidak ada pencapaian. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana kita bisa bertahan dalam penderitaan itu? Kan menderita, kan sakit, sesak, nyesak. Harus menahan semua, menahan ego kita, menahan perasaan kita. Saya lagi jatuh cinta nih, nggak bisa saya nyatakan. Saya harus bagaimana nih? Sesak, stres, frustrasi. Bagaimana caranya kita bisa bertahan dalam proses itu? Nah, ini yang kita akan renungkan, ini yang akan saya bagikan pada kita. Coba kita lihat satu ayat dalam Roma, ya, Roma pasal yang ke-8, ayat 18. Roma pasal yang ke-8 ayat 18. Yang sudah ketemu angkat tangan. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama dengan intonasi yang baik dan suara yang lantang. Saya akan hitung dalam hitungan yang ketiga. Roma 8 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Nah, ini yang akan kita renungkan. Bagaimana caranya agar kita mampu bertahan dalam proses yang sesak ini? Bagaimana kita bertahan dalam penderitaan yang kita hadapi dalam proses ini? Pertama, miliki pertimbangan. Miliki pertimbangan. Dan pada akhirnya harus positif. Hasil yang ada di depan sana harus positif. Sebab aku yakin, kata Paulus dalam ayat tadi, sebab aku yakin. Nah, kata yakin di sini bukan berarti keyakinan yang gegabah, bukan keyakinan yang membabi buta, bukan keyakinan yang tanpa dasar. Kadang kita itu yakin ya, yakin aja gitu ya. Yakin tapi nggak ada dasarnya. Kenapa bro? Kenapa kamu yakin bro? Oh yakin aja. Yakin aja. Ya, tapi apa dasarnya? Nggak bisa kita jawab. Yakin aja. Yakin aja kalau cewek yang kita taksir itu juga suka sama kita. Yakin aja, yakin bro, maju terus bro. Yakin. Tapi nggak tahu apa dasarnya, nggak ada dasarnya. Tapi yakinnya Paulus di sini adalah
sebuah keyakinan yang terukur, teman-teman. Keyakinan Paulus diperoleh berdasarkan sebuah pertimbangan. Maka poin pertama ini saya katakan miliki pertimbangan. Dia menimbang, dia berpikir. Paulus menganalisa, Paulus melakukan estimasi, Paulus menganalisa dan melakukan perhitungan. Ada kalkulatornya, ya. Melakukan kalkulasi dan saldonya positif antara penderitaan dengan kemuliaan itu. Paulus menimbang antara penderitaan sekarang ini dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ini yang dipertimbangkan dan diyakini oleh Paulus. Perhatikan, ya. Saya breakdown ini. Penderitaanku kecil. Kemuliaanku sangat besar. Penderitaanku temporal, sesaat, sementara. Namun kemuliaanku kekal. Penderitaanku biasa, namun kemuliaanku nanti luar biasa. Saldoku positif, gitu ya. Jadi ketika Paulus mempertimbangkan penderitaannya dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan kelak, saldonya positif. Dia tidak akan rugi. Dia hitung, dia kalkulasi semua. Dia hitung semua dengan baik. Kita akan mampu bertahan dalam proses bila kita meyakini bahwa kemuliaan di balik penderitaan kita pada saat ini lebih besar. Sekali lagi, kita bisa bertahan dalam proses bila kita meyakini bahwa kemuliaan di balik penderitaan saat ini lebih besar. Amin. Ini yang pertama. Paulus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Jadi hamba Tuhan itu bukan seorang yang enggak cerdas, hamba Tuhan itu bukan seorang yang bodoh, hamba Tuhan itu bukan seorang yang tidak tahu apa-apa. Dia harus bisa menghitung, dia harus bisa mengukur, dia harus bisa memprediksi, dia harus bisa mengestimasi dengan baik apa yang dilakukannya, apa yang dialaminya, apakah ini pantas. Apakah saldo aku negatif atau positif? Harus positif saldonya, ya. Kalau seorang akuntan itu ada formatnya itu, saldonya itu, neracanya itu, saldonya itu harus positif. Jangan sampai rugi, jangan sampai kurang, ya, minus, ya. Jadi itu yang dipertimbangkan oleh Paulus. Kita akan melihat nanti bahkan Paulus ini lebih gila lagi. Dia pengen menderita lebih lagi. Wow. Paulus ini tidak cukup dengan penderitaan yang dialami, dia pengen lebih lagi, gitu ya, karena dia mengerti dengan benar. Saldonya positif. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita mampu bertahan dalam proses? Yang kedua adalah miliki fokus. Fokus. Fokusnya adalah kemuliaan. Di sana tadi ada frasa tidak dapat dibandingkan. Ya. Saudara perhatikan tadi atau baca ulang lagi dalam Roma 8 ayat 18 tadi. Di sana ada frasa tidak dapat dibandingkan. Saya bacakan sekali lagi. Sebab aku yakin. Tadi yakinnya itu berdasarkan pertimbangan, melalui analisa, melalui pemikiran yang matang, ya, bukan yakin-yakin saja, tapi dia kalkulasi semua, dia estimasi semua. Kemudian dikatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan, ya, tidak dapat dibandingkan.
Apa makna perasa tidak dapat dibandingkan? Dalam versi firman Allah yang hidup, ya, saya kutip di sini, dikatakan begini, namun penderitaan kita sekarang ini tidak ada artinya jika dibandingkan kemuliaan yang kelak akan diberikannya kepada kita. Sekali lagi saya bacakan. Penderitaan kita sekarang ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak akan diberikannya kepada kita. Tidak ada artinya. Tidak dapat dibandingkan, artinya penderitaan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan itu. Tidak dapat dibandingkan, tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Penderitaan sekarang ini hanya sesuatu yang receh saja, hanya sesuatu yang cetek saja, hanya sesuatu yang biasa saja. Dibanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Jadi di sini, di poin kedua ini adalah memiliki fokus pada kemuliaan yang akan kita terima. Kalau kita menjalani proses dengan baik, maka kita akan dimuliakan. Minggu lalu saya sempat mengikuti chapel saudara, di mana ada beberapa orang yang mendapat hadiah. Benar ya? Ada mendapat hadiah, ya. Semester ini dapat hadiah sebagai orang yang terbaik dengan IPK sekian. Tentu itu semua diperoleh dengan pasti mereka itu telah melakukan sesuatu yang ekstra. Makanya mereka dapatkan itu. Tidak mungkin mereka dapatkan itu dengan tidur-tiduran, tapi dengan sebuah usaha yang melebihi usaha-usaha yang tidak dapat itu. Di sini saja, pada saat ini saja, mereka dimuliakan, mereka dipanggil, disebut namanya. Ya, itu kan selebrasi, itu kan kemuliaan, itu sebuah apresiasi. Saya tidak tahu berapa nominalnya berapa, tapi bukan itu yang penting bagi saya. Namun yang saya sedang sampaikan adalah ketika seseorang fokus, maka dia akan mendapat kemuliaan. Nanti ketika sudah akan ada nilai akan dipanggil ke depan. Kalau orang itu sudah akan diri sudah akan bangga sudah dimuliakan di sana, sudah diapresiasi di sana, sudah diapresiasi di sana. Fokus sekarang, fokus. Ada sebuah ilustrasi di luar yang sudah bertahun-tahun berjodoh, akhirnya dia tercinta pada Sumiati. Tepat pada pandangan kita. Seperti semestinya, Dewa Kipas pun melancarkan petualangannya untuk mendapatkan perhatian dari kekasihnya ini atau pujaan hatinya ini. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, di mana Dewa Kipas ini harus menyatakan cintanya, karena dia sudah melihat ada tanda-tanda kehidupan. Kayaknya Mbak Sumiati ini kayaknya bisa diajak nih, gitu ya, untuk menjadi pacar. Kemudian ia menyatakan cintanya kepada Sumiati. Apa jawaban Sumiati? Mohon maaf Bang Jago, gitu ya. Bila memang abang benar-benar cinta sama saya,
saya minta abang turunkan berat badan abang 20 kilo. Karena ternyata Dewa Kipas ini gemuk ya. 90 kilo. Gemuk dia. Jadi cewek ini meminta supaya si Dewa Kipas menurunkan berat badan, dan kemudian cewek ini katakan, si Sumiati katakan, dan nanti kalau sudah berhasil baru kembali kepada saya. Dan saya akan menerima cintanya abang gitu ya, kira-kira begitu. Kira-kira apa yang dilakukan Dewa Kipas? Dia akan berjuang karena dia melihat sesuatu di depan sana, bahwa tujuannya akan tercapai. Dia akan mati-matian untuk mencapai itu, untuk menurunkan berat badannya. Dia mungkin diet, dia mungkin olahraga, apapun dia akan lakukan untuk menunjukkan cintanya kepada Sumiati. Itu harapan dia di depan. Itu menjadi pemicu. Maka dia akan lakukan segalanya. Dia tidak makan lagi makanan yang dia suka. Dia tidak makan lagi makanan-makanan berlemak seperti sebelumnya. Dia jaga pola makannya dengan baik. Hanya satu tujuan, supaya Sumiati menerima cintanya. Dia fokus. Mungkin dia menderita pada saat itu untuk mengejar atau untuk menurunkan berat badannya, menderita. Tapi dia fokus. Demikian juga kita. Kita hanya dapat mampu bertahan dalam proses ini jika kita fokus. Fokus pada tujuan kita. Fokus pada kemuliaan kita. Miliki fokus. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, tidak dapat dibandingkan. Tidak ada artinya. Tidak ada apa-apanya. Receh. Ya. Jadi penderitaan yang kita alami saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita capai ke depan. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita mampu bertahan dalam proses? Yang ketiga adalah miliki kepastian. Worth it. Ya, miliki kepastian. Untuk menghadapi sesuatu, orang akan berhitung. Apakah itu worth it? Apakah itu layak? Apakah itu pantas? Apakah itu sebanding? Apakah itu setimpal dengan usaha saya? Dia akan berhitung. Kalau ada olahraga misalkan yang memungkinkan atletnya itu berdarah-darah, maka rewardnya atau hadiahnya itu pasti besar. Contohnya tinju. Bisa berdarah-darah hidungnya, ya, bisa berdarah-darah semua. Maka hadiahnya itu pasti besar. Gak mungkin orang mau berdarah-darah untuk hadiah yang kecil, katakan cuma 500.000. Untuk obat aja gak cukup, untuk beli obat aja di rumah sakit gak cukup. Tapi semakin besar risikonya, pasti semakin besar hadiahnya. Dewa Kipas saja kemarin dapat 100 juta loh ya. Dia bertanding dengan jadi orang berhitung, apa yang saya dapat? Ya, apa yang saya dapat? Jadi miliki kepastian bahwa yang kita akan dapatkan itu worth it. Kalau kita makan misalkan di restoran atau di mana saja kita makan, kemudian ketika kita makan, contohnya bakso, katakan bakso ya, kita makan enak loh, baksonya enak. Nah ketika tiba saatnya untuk membayar bill atau membayar bill ya, karena kita puas dengan pelayanannya, kita puas dengan rasa bakso itu, maka harga yang mahal itu nggak terasa buat kita. Ya, kita ikhlaskan aja. Ya memang enak kok, enak, worth it ya. Itu layak, pantas. Tapi coba makanannya nggak enak ya.
Harga murah pun kita komplain ya, ngomel sana sini ya, nggak enak, nggak kurang garam segala macam gitu ya. Tapi kalau makanannya enak memuaskan kita bayar dan kita ikhlas, kita rela dengan harga yang kita berikan itu. Bahkan mungkin berikutnya besok-besoknya kita akan panggil teman kita, ada di sana bakso enak, kita rekomendasi kepada orang-orang lain, kita pasarkan baksonya itu. Mengapa? Karena layak. Nah, di sini teman-teman, di poin ketiga ini, di sini perlu kesadaran, ya, butuh kesadaran untuk melihat, untuk menimbang, untuk menilai, kemudian butuh kecerdasan dan butuh kedewasaan. Terakhir, kita butuh kemampuan untuk menaruh nilai pada sesuatu. Nah, ini kita harus belajar dari saat ini, dari masa muda kita. Kita harus mampu untuk menaruh nilai pada sesuatu. Beberapa kali atau kadangkala kita salah menaruh nilai, ya. Kita menilai sesuatu yang tidak penting itu dengan mahal, gitu ya. Kita menilai sesuatu yang tidak penting, tidak ada hubungannya dengan masa depan kita dengan begitu mahal. Kita spend waktu kita banyak untuk sesuatu yang sia-sia. Berapa banyak kita suka bermain games ya? Mobile Legend, main terus, lupa waktu, lupa istirahat, lupa tidur, lupa makan, lupa semua. Bahkan ada berita sampai orangnya meninggal ya. Lupa ke belakang, ditahan semua untuk sesuatu yang tidak worth it, ya, untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kita memberikan waktu yang begitu banyak, energi yang begitu banyak untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya, unfaedah. Nah, di sini kita harus belajar, ya, untuk menaruh nilai yang tepat pada sesuatu. Sehingga kita memiliki kepastian, apakah itu worth it, apakah itu layak, apakah itu seimbang, apakah itu setimpal. Nah, ketika kita bicara lagi tentang kemuliaan yang akan kita capai atau kita terima, kemuliaan itu worth it untuk kita bayar dengan penderitaan sesaat ini. Terlalu besar, terlalu agung kemuliaan itu. Kalau kita memiliki kepastian ini, maka kita akan bertahan. Kita kuliah saat ini di Setia. Kita hitung, kita mau sarjana ini worth it enggak? Ya jelas, Setia jelas, ya, Setia legal, Setia terakreditasi, Setia berijazah. Kami alumni bisa berkiprah saat ini, bisa memakai ijazah kami untuk melakukan berbagai hal di lapangan. Jadi worth it bertahan dalam proses itu. Karena upah di depan kita itu worth it, layak, pasti. Suatu kali Paulus menuliskan Kolose 1 ayat 24. Coba kita lihat, waktu saya kayaknya udah habis ini. 5 menit lagi. Kolose 1 ayat 24. Ada juga di layar, ya supaya cepat. Saya bacakan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Kalau kita baca ini, sepertinya ada sesuatu yang sulit di sana. Ada yang kita pertanyakan di sana kalau kita jeli ya untuk melihatnya. Apa maksud ayat ini? Apakah penderitaan Kristus itu kurang? Apakah ada yang harus ditambahkan ke dalam penderitaan Kristus? Tidak. Namun Paulus di sini sedang mengatakan bahwa
penderitaan yang dialami itu adalah sesuatu penderitaan yang masih biasa dan dia masih ingin penderitaan yang lebih lagi. Ini yang saya sampaikan tadi di awal. Paulus ini sepertinya masih rela menerima penderitaan. Karena dia menghitung bahwa penderitaan Kristus itu selalu jauh lebih besar daripada penderitaannya. Atau dengan kata lain, penderitaan dia pasti kurang, ya. Pasti kurang dibanding dengan penderitaan Kristus yang telah menyelamatkan dia. Itu maksud ayat ini. Jadi sepertinya Paulus ini masih ingin, silakan penderitaan datang lagi, silakan proses datang lagi. Ya. Kalau misalkan Anda di sana bangun jam 4, saya siap. Bangun jam 3 pun saya siap, karena saya tahu tujuan saya. Amin, amin, amin. Ya. Karena saya tahu tujuan saya. Kalau disuruh dosen baca 1 buku, saya siap baca 2 buku, gitu ya. Amin, amin. Amin. Kalau disuruh dosen buat makalah 12 halaman, tanyakan pada dosennya, Pak, bisa nggak 20 halaman, gitu ya. Artinya, saya siap untuk menanggung lebih lagi. Itu tidak ada masalah, penderitaan itu nggak ada masalah. Bayangkan ya teman-teman yang suka bola ya, suka bola, saudara bela-belain ya, mau subuh kalau bola saudara, kalau tim saudara mau tanding, contohnya pendukung Barcelona itu Pak Gunadi itu Barcelona kayaknya itu ya, mau jam 3, mau jam 4 dia kan kejar itu, mau kurang tidur terserah, pokoknya dia harus tanding. Masih dipakai. Iya, masih kami pakai ya. Numpang pasir. Oh, silakan. Iya. Mohon maaf teman-teman. Ada yang menyapa saya. Mohon maaf ya. Ya. Jadi siap. Tadi saya minta itunya ya, jadwal harian saudara ya. Bangun jam 4.30, tidur jam 10.30 ya. Apa sih susahnya itu? Ya kan? Diatur semua dengan baik. Ya. Justru saudara nanti keluar dari sana, kalau saudara lakukan itu di rumah, wow, itu baru hebat. Lakukan itu di gereja, itu baru hebat ya. 4.30 bangun, doa pagi, bersih-bersih, menjadi sebuah pola yang saudara bawa ke rumah, bawa ke gereja saudara nanti. Wow, benar ini anak setia ini. Saudara akan dimuliakan di sana. Saudara mudik nanti dengan nilai yang baik. Ya. Rizky mudik nanti. Renaldo mudik nanti ke kampung, pulang ke rumah. Kemudian bapak mama datang, anakku sudah pulang, ayo kita pestakan, kita rayakan. Mereka akan motong kambing, ya. Motong ayam dan undang semua teman-temannya. Ini anakku sudah sarjana STH. Mereka bangga, mereka puas, mereka merayakan keberhasilan saudara. Tetap bertahan dalam proses, amin. Nggak ada masalahnya itu, nggak ada apa-apa yang dibanding dengan kebanggaan atau kemuliaan yang Tuhan telah sediakan di depan kita. Saya tutup di sini. Saya close di sini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Penderitaan hari ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kemuliaan besok. Amin. Amin. Dia angkat tangannya. Dia saya aminkan ini. Amin, amin ya. Dia saya selesai ya. Proses adalah jalan yang harus kita lalui. Tidak ada jalan pintas. Proses adalah harga yang harus kita bayar. Tidak ada yang gratis. Proses adalah salib yang harus kita pikul. Tidak dapat kita tinggalkan. Proses adalah segala dinamika yang berlaku dan terjadi dari rencana kita sampai tujuan kita. Proses adalah segala dinamika yang menciptakan progres dari rencana kita hingga tujuan kita. Harus mengikuti proses, harus diam dalam proses supaya kita menang. Bertahanlah dalam proses, sebab
Tanpa proses, tidak ada progres. Amin firman Tuhan. Silakan, saya serahkan kepada petugas. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian ini. Kami kembalikan kepada hambanya yang membawakan kebenaran firman Tuhan untuk berdoa. Kami kembali bersyukur pada pagi hari ini Tuhan di penghujung ibadah kami. Engkau yang menguatkan kami Tuhan untuk bertahan kepada saat ini. Dan kami yakin percaya, bahkan menyerahkan kehidupan kami, supaya kami tetap kuat, bertahan hingga pada selesainya studi kami masing-masing Tuhan. Tak ada satupun yang gugur, tidak ada satupun yang di DO Tuhan, tapi biarlah Engkau sendiri yang memberikan kekuatan kepada kami untuk bertahan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kemuliaan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan akan nyatakan bagi kami, itu worth it, itu layak diperjuangkan, itu layak diraih dengan bersusah payah, dengan berjerih lelah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati semua mahasiswa-mahasiswa yang ada pada saat ini, mereka akan melakukan ujian pada saat ini. Engkau menolong mereka Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat mencurahkan isi pikiran mereka di dalam setiap jawaban-jawaban yang mereka berikan sesuai dengan soal-soal yang ditanyakan. Berkati seluruh dosen-dosen yang mengajar, berkati Setia, berkati segala usaha-usaha yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan, terutama yang mendukung proses belajar mengajar di Setia ini Tuhan.
Segala sesuatu yang dibutuhkan, Engkau yang mencukupkan semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami pada saat ini. Dan segala aktivitas kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang memimpin kami, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur, puji Tuhan. Amin.